Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi MAN 1, terutama kelas saya yang saya ajar. Jadi pada hari ini bertemu lagi dengan saya untuk melanjutkan proses KBM kita yang biasa kita lakukan di sekolah. Ini kita lakukan dari jarak jauh, atau biasa disebut proses pembelajaran daring ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama untuk membaca doa. Berdoa, kita mulai. Amin. Oke, ya kita biasakan untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian marilah bersama-sama kita lafazkan basmalah untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sedikit mengingatkan pada siswa-siswi MAN 1 sebelumnya kan kita di KBM di kelas nih. Ini kita ganti di rumah karena kasus wabah corona ya. Jadi saya ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan, terutama tubuh kalian, cuci tangan habis dari luar ataupun ganti pakaian ketika dari luar rumah agar kesehatan kita selalu terjaga. Oke, jadi kemarin materi kita sebelumnya membahas mengenai respon bangsa Indonesia terhadap perlawanan, respon bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Nah, di pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu berkaitan dengan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia yang ada di Nusantara pada saat itu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa. Jadi kemarin sudah kita bahas kan salah satunya dampak daripada politik etis yang diterapkan pada tahun 1900 hasil daripada pidato yang disampaikan oleh Ratu Belanda itu mengenai politik balas budi. Nah, di tahun 1900 diterapkan sebuah proses yaitu yang disebut dengan politik etis, di mana ada 3 konsep. Yang pertama adalah di bidang edukasi, kemudian irigasi, dan ketiga imigrasi. Ternyata dari semua yang disampaikan rencana itu satu yang dapat menjadi modal pergerakan dan perlawanan bangsa Indonesia, yaitu melalui edukasi. Setelah diperbolehkannya pendidikan untuk masuk di kawasan Nusantara pada masa penjajahan Belanda, banyak muncul orang-orang terdidik, yang mana orang-orang terdidik ini nanti itu akan menjadi tonggak dan tombak utama perlawanan bangsa Indonesia. Jadi anak-anak perlu tahu yang akan kita bahas pada hari ini yaitu munculnya organisasi awal di Nusantara. Ya, salah satu bentuk merespon proses perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu kemudian muncul organisasi. Organisasi ini adalah yang mana pada saat itu kebanyakan adalah golongan orang-orang terdidik yang melakukan sebuah perkumpulan, kemudian merencanakan mengenai masa depan masyarakat Hindia Belanda untuk dapat mendapatkan kemerdekaan. Nah, muncul organisasi organisasi awal di Nusantara itu berkaitan dari politik etis. Ya, sudah saya jelaskan politik etis tadi ini dicanangkan pada tahun 1900, betul sekali. Tahun 1900 di kawasan Hindia Belanda. Karena dampak daripada politik etis ini, maka muncullah golongan orang-orang terdidik. Golongan orang-orang terdidik. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Orang-orang terdidik ini mereka yang dapat mengenyam pendidikan daripada hasil program politik etis. Nah, dari sini kemudian berpengaruh munculnya nanti organisasi-organisasi awal di Nusantara yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan perlu kalian tahu nih, ya teman-teman. Jadi organisasi yang kita akan bahas ini ada 3. Yang pertama itu adalah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo. Ya, kalau bahasa Indonesia sekarang itu
Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah perkumpulan daripada mahasiswa kedokteran Hindia Belanda yang pada saat itu bernama Stovia. Itu melakukan pertemuan membahas bagaimana perkembangan pendidikan masyarakat Jawa dan mempertahankan budaya Jawa yang masih ada di tanah Jawa. Itu orang-orang Stovia ini kemudian di tahun 1908 itu membentuk organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Oh iya, perlu kalian tahu juga Budi Utomo ini sifatnya masih kooperatif dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kooperatif artinya masih bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Perlu teman-teman masih ingat nggak kalau tahun 1908 itu hari apa nanti? Ya, betul sekali. Apa itu? Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa Hari Kebangkitan Nasional? 20 Mei 1908. Tepat. Inilah menjadi landasan bagaimana bangsa Indonesia mencapai puncaknya untuk melakukan perlawanan, yaitu ketika berdirinya organisasi Budi Utomo walaupun sifat masih kooperatif. Jadi 20 Mei 1908 itu menjadi hari kebangkitan nasional Indonesia. Oke, kita lanjut. Adapun tokoh-tokoh dari Budi Utomo itu ada tiga orang yang kita kenal. Dr. Cipto Mangunkusumo. Ayo lanjut. Siapa lagi? Siapa? Selain Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke, ini menjadi orang yang pertama mencetuskan mengenai ide pembentukan Budi Utomo. Nah, kemudian kita lanjut di ini sebenarnya masih kooperatif. Kemudian muncul organisasi berikutnya, yaitu organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam. Oh iya, bentar sebelum kita lihat sini. Ada pun di sini tujuan pembentukan Budi Utomo yang pertama yaitu mempertahankan budaya Jawa. Ingat sudah saya jelasin tadi. Yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan di masyarakat Jawa. Yang ketiga merangkul budaya-budaya dan orang-orang Jawa untuk menguatkan budaya Jawa itu sendiri di kalangan orang-orang Jawa. Karena kenapa? Karena setelah masuknya Hindia Belanda dan bangsa Eropa di Jawa, itu budaya Jawa agak sedikit tergeser. Jadi mereka masih peduli dengan kebudayaan Jawa. Dan satu lagi, ini sifatnya masih kedaerahan ya. Kenapa disebut kedaerahan? Karena berjuang hanya untuk golongan orang-orang Jawa. Ya, betul. Baru kita lanjutkan Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam atau SI dulu bernama SDI. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu SDI? Iya, betul sekali. Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam. Ya, Sarekat Dagang Islam itu organisasi yang pertama muncul, yang mana orang-orang itu terdiri dari orang-orang Islam. Kenapa organisasi ini dibentuk? SDI ini dibentuk karena satu, itu pada saat itu ada namanya Haji Samanhudi melihat persaingan yang tinggi antara pedagang Cina dan pedagang orang-orang Islam, pedagang Nusantara, terutama orang-orang Islam pada saat itu mengenai penjualan batik. Nah, Haji Samanhudi kemudian untuk untuk mengimbangi persaingan perdagangan antara orang Cina dan orang Islam, maka dibentuklah organisasi SDI yang dimana di dalamnya itu tergabung orang-orang dari berbagai macam etnis, tapi agama Islam dirangkul untuk melawan persaingan perdagangan dengan Cina. Ya, SDI itu dibentuk pada tahun 1911, betul sekali. Organisasi ini sifatnya dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi pada tahun 1911. Kemudian Sarekat Dagang Islam berubah nama ketika memasuki area perpolitikan menjadi Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam ini yang nanti menjadi tokoh yang bentuk partai yang nanti organisasi yang sifatnya berusaha untuk
melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, tapi masih kooperatif juga ini, masih kooperatif. Kemudian kita lanjut, setelah Serikat Islam ada yang ketiga, ada yang kooperatif, ada yang semi kooperatif, dan ada yang ketiga nih, itu kita sebut sebagai Indies Parties. Ya, Indies Parties atau Partai Masyarakat Inlander. Ya, kita singkat menjadi IP. IP ini sendiri adalah organisasi yang pertama kali itu bersifat radikal. Artinya dia tidak, ini tadi masih kooperatif nih, masih bekerja sama, kooperatif, masih bekerja sama dengan pihak Belanda. Ini semi kooperatif. Iya. Masih setengah-setengah bekerja sama dengan Belanda, dan ini sifatnya radikal. Apa itu Pak radikal? Yang sebenarnya saya radikal. Iya, betul sekali. Radikal itu adalah perlawanan penuh terhadap penjajahan Belanda. Mereka masyarakat Inlander ini menentang keras bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ini tahun berapa nih dibentuk? Coba diingat-ingat tahun berapa? Sudah baca bukunya belum? Ya, betul sekali. 1912. 1912 dibentuk Indies Parties. Ya, kita lanjut. Ya, Indies Parties ini dibentuk oleh 3 orang atau kita sebut 3 serangkai. Yang mana 3 serangkai ini? Itu yang pertama ada Douwes Dekker, atau nama Indonesianya, bentar ya, spidol habis. Iya, Douwes Dekker atau Danmirja Setia Budi. Oke, selanjutnya ada Dr. Tito Mangunkusumo. Yang ketiga ada namanya Suwardi Surya Ningrat. Ya, teman-teman tahu nggak ini nama siapa Suwardi Surya Ningrat? Ayo, bisa tebak? Suwardi Surya Ningrat, nama lain dari Ki Hajar Dewantara. Betul. Jadi 3 orang ini disebut sebagai 3 serangkai yang itu membentuk Indies Parties dan menjalankan organisasinya yang bersifat radikal melawan penjajahan Belanda. Oke, jadi 3 materi ini, satu materi ini kita bahas langsung 3 organisasi. Mungkin untuk materi berikutnya saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Nanti pertanyaan bisa langsung diisi di kolom komentar. Ya, lihat di postingan. Saya nanti ada materi yang diupload berupa PDF. Dan kalian boleh berinteraksi langsung dengan mengisi kolom komentarnya. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.